Halo, Papa Mama, anak-anak semua yang ada di rumah, Brosa. Dan ada siapa ini? Kita hari ini ditemani siapa? Rena Siapa ya? ya? Iya, ada Wah, Rena. Rena dari kelas 6 hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan SD Putra Nirmala. Hari ini hari Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Senang rasanya ya Bu Rosa, ya Rena ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Rena sehat? Sehat. Bu Rosa sehat ya tentunya. tentunya sehat. Tentu saja kita semua sehat dan kita patut untuk mensyukuri atas rahmat sehat tersebut ya. Oke, baiklah, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sudah siap ya Rena, Bu Rosa, dan anak-anak semua yang ada di rumah? Bapak, Ibu Guru, Papa, Mama, semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa terkasih, kembali kami mengucap syukur atas bimbingan dan kasih-Mu hingga sampai hari ini kami masih boleh Engkau berikan kesehatan, masih Engkau berikan nikmat panjang umur, semua itu berkat karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Bapa, kini kami mau melakukan aktivitas kami mohon berkat-Mu, bimbinglah kami sepanjang hari ini dengan terang Roh Kudus-Mu, untuk menuntun setiap perkataan dan perbuatan kami, agar apapun yang kami ucapkan dan kami perbuat, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Allah Bapa terkasih, bukalah pintu hati dan budi kami saat ini, karena kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan kami dengarkan melalui Kakak Rena. Berkatilah kami, agar kami bisa meresapkan sabda-Mu hari ini dalam hidup kami, dan kami juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa terkasih, doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih sudah berdoa dengan baik. Nah, sekarang kita akan apa Bu Rosa? Mendengarkan apa ya? Mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan tentunya. Yang akan disampaikan oleh Kakak Rena. Rena udah siap? Ya. Siap. Oke, silakan Rena. Bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang menghilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dengan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kakak Rena sudah membawakan sabda Tuhan hari ini dengan baik. Oh, di dalam kisah Yesus hari ini tadi ada yang berteriak-teriak. Siapa tadi yang berteriak-teriak ya Kak Rena ya? Iya, perempuan dari Kanaan. Perempuan dari Kanaan berteriak-teriak.
tapi tidak didengarkan oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini saatnya Bu Rosa untuk memberikan penjelasan dan renungannya. Oke, silakan Ibu Rosa. Ya, terima kasih Miss Pami, terima kasih Kakak Rena sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Kembali Bu Rosa di sini akan memberikan renungan untuk pagi hari ini. Di dalam Injil tadi dikisahkan tentang seorang perempuan dari Kanaan yang datang menemui Yesus. Nah, perempuan Kanaan tadi itu ingin meminta bantuan, tetapi Yesus tidak menghiraukannya. Nah, perempuan itu tidak putus asa. Dia memanggil Yesus, berteriak, "Yesus, Yesus, anak Daud, kemarilah. Saya mau minta pertolongan." Tapi Yesus masih diam saja, tidak menghiraukan. Nah, perempuan itu tidak menyerah, tetap memanggil lagi, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku butuh pertolonganmu." Nah, karena Yesus merasa kasihan, akhirnya Yesus mendekati perempuan itu dan bertanya akan kesulitan yang dihadapinya. Antara Yesus dengan perempuan itu saling membicarakan kesulitan, lalu Yesus dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, perempuan itu sangat senang karena Yesus mau menolong perempuan itu sehingga masalahnya segera selesai. Walaupun di awalnya murid-muridnya itu mengusir perempuan itu. Nah, murid-murid Yesus malah mengusirnya, "Sana pergi, perempuan itu jangan mendekati Yesus." Nah, tetapi Yesus malah memanggilnya untuk membicarakan masalah. Nah, anak-anak, di sini kita melihat sifat pantang menyerah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Maka anak-anak, kita apalagi sebagai seorang siswa di masa sulit seperti sekarang ini, kita tidak boleh menyerah. Nah, hidup itu memang sulit, hidup itu memang berat, tetapi kalau kita menghadapinya dengan bahagia, dengan semangat, pasti ada sesuatu di akhir nanti. Ada lagu lagi loh, Miss. Ada lagu lagi. Bu Rosa seneng nyanyi, jadi nyanyi lagi. Oke. Rena kalau mau ikut nyanyi Bu Rosa boleh ya. Kalau misalnya enggak, Tapi hanya sedikit. Jadi ini mengibaratkan ada pelangi yang muncul sehabis hujan. Nah, mungkin Rena tahu. Seperti pelangi sehabis hujan. Tuh, seperti itu lagunya, sedikit aja lah biar penasaran. Nah, dari pelangi itu kita akan melihat sebuah keindahan di mana Tuhan juga akan selalu memberikan keindahan kepada kita. Tetapi kapan? Nah, kita harus sabar. Kita harus sabar menunggu pelangi itu muncul. Ya, maka anak-anak, jika kita memiliki suatu masalah, kita harus lari kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu diandalkan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita miliki. Jangan sampai ada masalah, malah kita lari ke orang yang salah. Berarti itu namanya salah alamat atau alamat palsu. Nah, tetapi kalau kalian punya masalah, kita sandarkan masalah itu kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah itu, dan masalah itu pun pasti akan berlalu dari kita. Karena hidup itu sendiri saja sudah masalah, maka pasti di tengah kehidupan kita ada batu yang akan menyandung kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu akan permasalahan yang kita alami,
sehingga Tuhan pasti akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk dapat menyelesaikan setiap hal-hal yang mengganjal pada diri kita. Jadi anak-anak, Bu Rosa berpesan, jangan menyerah, tetap melalui semua hal-hal ini dengan bahagia. Begitu Miss Tami, Rena juga tetap semangat ya Rena, walaupun masih PJJ ya. Oke, begitu Miss Tami, terima kasih. Oke, baik Bu Rosa, terima kasih. Oh, bagus sekali renungannya hari ini, bahwa kita diingatkan untuk tidak menyerah. Oh, kalau kita punya masalah, jangan terus menyerah. Males lah, banyak tugasnya, males lah, hari ini aku mau main aja. No, itu bukan anak Tuhan ya Rena ya. Kalau Rena punya tugas, langsung dikerjakan atau menyerah? Kalau tugas-tugas dari sekolah, oh pinter ya, pasti langsung dikerjakan ya Rena. Itu baru anak hebat ya. Kalau anak yang hebat pasti menyandarkan setiap masalahnya kepada Tuhan. Kalau misalkan kita punya kesulitan, berdoa pada Tuhan, telepon. Hai Tuhan, lewat apa teleponnya? Lewat apa? Lewat berdoa. Iya, itu ya, selalu berdoa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya Bu Rosa, Rena setuju ya? Setuju. Oke, nah terima kasih Bu Rosa dan Rena yang sudah menemani Miss Tami hari ini untuk membawakan renungan pagi hari ini. Nah, untuk menutup renungan kita tutup dengan berdoa minta berkat Tuhan agar hari ini semua dilancarkan. Oke, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa terkasih, terima kasih Bapa. Kami masih boleh Engkau izinkan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk tetap semangat, untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup kami. Tetapi kami diingatkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk mempunyai iman yang besar agar Tuhan pun membantu kita melewati setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Bapa terkasih, kami juga mohon berkat-Mu sepanjang hari ini. Lindungilah kami sepanjang hari ini. Berkati juga kedua orang tua kami. Lindungilah mereka, jagalah mereka. Berikanlah mereka juga kesehatan, panjang umur, rezeki yang cukup, dan semua yang terbaik untuk papa, mama kami. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, teman-teman, sanak saudara, kenalan, sahabat kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau pun jaga mereka, Engkau pun lindungi mereka, seperti Engkau pun menjaga dan melindungi kami saat ini. Bapa terkasih, doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Yesus Kristus, dan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rosa, Rena. Sama-sama Miss Tami, terima kasih juga Rena. Bapak Ibu guru juga semua di rumah. Terima kasih ya sudah bergabung hari ini. Bye-bye, jumpa lagi pada renungan berikutnya. Terima kasih, dadah.